Oke, saudara sekalian, kita sekarang membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-21. Okay, brothers and sisters, let us now open our Bibles to 1 Samuel chapter 21. Kita akan membaca seluruh pasal ini dan kemudian 5 ayat dari pasal ke-22. We'll read the whole chapter and then we'll read the 5 verses from chapter 22. 1 Samuel pasal 21 sampai pasal 22 ayat yang kelima. 1 Samuel chapter 21 to 22 verse 5. Saya akan membaca bagi saudara bahasa Indonesia, saudara silakan mengikuti di dalam Alkitab masing-masing. I'll read it in Indonesian, and those of you with other Bibles, you can follow in your own versions. Oke, 1 Samuel pasal 21 saya akan mulai. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun juga yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti yang biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya, "Kepadanya memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari itu roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat orang Filistin itu yang kau pukul kalah di lembah Tarbatin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja orang Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi, berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali karena kepada Akis, raja orang Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di depan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pengawalnya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Lalu Daud pergi lagi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Misbah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama-sama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Kita mohon belas kasihan Tuhan sekali lagi untuk ketika kita merenungkan firman Tuhan. Let us once more ask for God's mercy as we ponder on the Word of God. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan
akan firman-Mu. Father in heaven, we have read your word and we give thanks for this opportunity to hear your word. Tuhan belas kasihan kepada setiap kami, baik hamba-Mu dan terjemah dan setiap kami yang mendengar akan firman-Mu. Lord, have mercy to every one of us, whether it be your servant, his interpreter, or each and every one of us who are listening. Sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh boleh memimpin hidup kami, boleh membentuk akan seluruh akan hati kami. That your word may truly shape our lives and our hearts. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. That your word may truly be a light to our path, to our feet. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami. Lord, bless and guide each and every one of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, saya akan mulai dengan satu kisah tentang seorang ibu yang sedang berjalan dengan anaknya di pinggir jalan. I will start with a story of a mother that was walking with her child on the road. Dan kemudian tiba-tiba ada motor yang tidak tahu dari mana dan menabrak akan anaknya yang sedang digandeng itu. There suddenly came a motorcycle that came out of nowhere and then hit her child. Dan anaknya itu jatuh berdarah-darah. The child fell and bleeding. Tetapi motor itu kemudian kabur entah kemana. The motorcycle just ran away. Dan ibu itu dengan ketakutan menggendong akan anaknya ini. With trembling, the mother carried the child Dan terus dia berteriak, tolong, tolong, tolong anak saya yang berdarah yang sudah hampir mati ini. and kept on shouting, "Help, help, please help my dying son." Tapi karena itu adalah jalan raya yang besar, But because it was a very crowded traffic back then, tidak ada orang yang lewat di jalan itu. Tidak ada orang yang berjalan kaki di jalan itu. there was no one who was walking in that road. Tapi banyak sekali mobil-mobil yang lewat di jalan itu. Though there were many, many cars that were passing through. Dan dia berusaha memberhentikan mobil itu. Berhenti, tolong, tolong anak saya, sambil menangis, sambil berteriak. She tried to stop just at least one of the cars, Tetapi tidak ada mobil itu yang berhenti. but none of the cars stopped. Dan terus mobil itu lewat sampai dia menunggu kira-kira sampai lebih dari 10 menit. The cars just kept passing by until she waited for at least 10 minutes. Dan dia lihat anaknya terus merintih kesakitan dan sudah hampir mati. She kept looking at her child, just writhing in pain, dying. Dan dia dia berpikir apa yang harus saya lakukan. She thought to herself, "What should I do?" Dia terus memberhentikan mobil tapi tidak ada satu mobil pun yang berhenti. She kept on trying to stop one of the cars, but none of them would stop. Akhirnya di dalam keadaan yang desperate, dia akhirnya mengambil salah satu batu yang dekat dia Until finally, in desperation, she took one of the large stones next to her. dan dia lempar batu itu ke salah satu mobil yang lewat. She threw that stone to one of the cars. Dan mobil yang kenal itu langsung berhenti. And the car that was crashed by that stone stopped straight away. Dan orang itu keluar dengan muka yang sangat marah. The person went out of the car with a very angry face. Apa yang kau lakukan? "What have you done? Saya hampir mati karena batu yang kau lempar itu. I could have lost my life because of that just now." Tapi ketika dia melihat teriakan minta tolong daripada ibu itu, But when the person saw the cry of pain from this mother, maka dia tahu apa yang dilakukan ibu itu adalah keadaan yang sangat terpojok dan sangat desperate. then the person knew that what she did was because she was cornered. She was very desperate. Saudara sekalian, kita boleh melihat dari contoh ini adalah mungkin kita bisa mengatakan memang apa yang dilakukan ibu ini sangat berbahaya kepada mobil itu. What we can say from this example is that surely we can say that what the mother did was very dangerous, Tetapi kita boleh mengerti juga mengapa dia melakukan itu. but we must try to understand too why did she do all those things. Karena dia dalam keadaan terpojok, keadaan yang desperate, tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena tidak ada mobil yang berhenti, dia harus melempar batu itu supaya ada satu mobil yang berhenti untuk menolong anaknya yang sudah hampir mati itu. She was cornered. She was in a desperate condition. None of the cars would stop for her dying child. Saudara sekalian, teks yang kita baca hari ini menceritakan Daud di dalam keadaan terjepit dan desperate ini. Likewise, brothers and sisters, we see the text that we just read just now shows David in a cornered and also desperate situation. Seluruh pasal 21 ini menggambarkan akan keadaan Daud yang betul-betul terpojok dan terjepit. He was in a pinch. He was desperate. Dan juga
tentu keadaan ini adalah keadaan yang juga relevan di dalam apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. And of course, this is a very relevant situation to what is happening right now. Ya, kita semakin lama kita stay at home, kita semakin gelisah dan mulai rasa desperate. The more we stay at home, the longer we stay at home, the more we feel anxious and desperate. Kemarin salah satu anak saya mulai gelisah dan mulai mengungkapkan dia teriak begitu. Yesterday, just one of my daughters expressed her anxiety. She shouted. Dan dia memang orang yang perlu sekali ketemu dan berbicara dengan orang, dengan teman-temannya. terutama. She's the kind of person that needs to meet and talk with her friends. Ya, saya rasa mungkin di dalam banyak keadaan kita mulai di dalam keadaan yang cukup terpojok dan desperate. Truly, brothers and sisters, we are getting more desperate and anxious right now. Mari kita melihat di dalam teks kita hari ini apa yang Tuhan ingin kita belajar melalui hidup Daud di dalam masa-masa desperation yang sedang kita hadapi ini. Let us look at the text, brothers and sisters, and see what God wants us to learn from David in these desperate times. Yang pertama, saudara sekalian, kita akan melihat bahwa tentang desperation dan provision. Provision itu adalah pemeliharaan Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kita. We'll see first, brothers and sisters, the desperation and provision. Provision being God's provision of what we need in our lives. Saudara sekalian, di dalam ayat yang terakhir, di dalam pasal sebelumnya, pasal 20 itu dikatakan, setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. The previous chapter, brothers and sisters, said that David then rose and went. Dan disitulah kemudian Daud pergi meninggalkan Yonatan, meninggalkan akan istrinya, mulai di dalam pelarian di mana dia akan terus-menerus dikejar oleh Saul untuk dibunuh. This is the start of David's time running away from Saul's murderous intent. No more Jonathan, no more Michal, no more Samuel. Dan saudara sekalian, di sini kita mulai melihat keadaan Daud yang sangat-sangat desperate. And here we see how David becomes very, very desperate. Dia pertama-tama lari ke Nob. Ya, Nob itu satu kota di dekat dengan Yerusalem. He first ran away to Nob. It's one of the cities close to Jerusalem. Dan dia bertemu kepada Imam Ahimelek di situ. And he met Ahimelech, the priest. Ahimelek adalah buyut atau great grandson dari Imam Eli. Ahimelech was the great grandson of the priest Eli. Dan ketika Daud datang ke situ, Ahimelek langsung sense ada sesuatu yang tidak beres. When he came there, Ahimelech straight away sensed that there was something wrong. Ahimelek dengan gemetar berkata kepada Daud, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada seorang bersama-sama dengan kau?" Ayat yang pertama. Ahimelech, trembling, asked him, "Why are you alone and no one with you?" Dan Daud kemudian menjawab dengan jawaban yang kita tahu bukan hal yang sebenarnya. And David answered with what we know to be an untrue answer. Daud berkata, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat." David said to him, "The king has charged me with a matter and said to me, let no one know anything of the matter about which I send you and with which I have charged you. I have made an appointment with the young man for such and such a place." Kita tahu ini bukanlah hal yang terjadi sebenarnya. We know that this is not true at all. Dan kemudian apalagi ayat yang ke-8 lebih parah lagi. And even more so verse 8. Ketika Daud berkata, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang, sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu mendesak." When David said, "Then have you not here a spear or a sword at hand? For I have brought neither my sword nor my weapons with me, because the king's business required haste." Ini menunjukkan keadaan yang sangat desperate dari Daud. This shows that David was very desperate. Ke kalimat yang kedua, dia pergi tidak bawa pedang, itu semakin sebenarnya tidak masuk akal. The second sentence from here, especially him being without a sword, it's nonsense. Karena terlalu mendesak sampai dia tidak bisa bawa pedang. He was very desperate that he didn't bring a sword. Bukankah itu sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal? Isn't that very nonsensical? Saudara sekalian, tetapi di sini kita boleh melihat keadaan Daud yang sungguh-sungguh di dalam keadaan yang terpojok dan desperate. Here we see David being in a corner and very desperate. Apalagi sebelumnya di dalam ayat yang ke-7 dikatakan di situ adalah salah seorang pegawai Saul yang bernama Doeg yang adalah mata-mata dari Saul. Especially as we read just now in verse 7 too, that there was a
person named Doeg, one of the spies from Saul. Nanti kalau sudah membaca di dalam pasal selanjutnya, Doeg ini akan ketahuan memang betul-betul dia adalah mata-mata yang ditaruh Saul di dekat Ahimelek. Later on, if you read the following verses, you will see that Doeg was actually a spy from Saul put next to Ahimelech. Saudara sekalian, jadi apa yang dikatakan Daud sesungguhnya adalah alasan-alasan yang dia buat yang sesuatu yang tidak benar. If you see David saying all these things, these are nonsense. Tetapi jadi timbul pertanyaan bagi kita, apakah berarti berbohong itu adalah sesuatu yang oke di dalam keadaan yang desperate? Then comes a question then to us. Does it mean that we can lie in desperate situations? Ini ada satu pertanyaan di dalam kelas etika biasanya yang seringkali juga ditanyakan. This is a question that's oftentimes asked in ethics. Biasanya di dalam kelas etika juga kita belajar tentang misalnya ada seorang, misalnya kita sebagai orang yang hidup di dalam zaman Nazi Hitler. In ethics classrooms especially, it's often asked whether when we're say we're living in Nazi Hitler's time. Dan kemudian ada orang Yahudi yang mengetuk rumah kita yang sedang dikejar-kejar oleh Nazi yang akan dibunuh. Say a Jew knocked on our door. He was being chased by a Nazi. Dan dia katakan, tolonglah saya, bolehkah saya masuk ke rumahmu, bersembunyi di rumahmu. The person came to you trembling and asked you, "Can I hide in your house?" Dan kita sebagai orang Kristen yang mengasihi setiap manusia, maka kita menerima dia masuk untuk sembunyi di ruang bawah tanah kita. And as Christians who love all men, we allow the person to hide in our basement. Tetapi tidak lama kemudian tentara Nazi 5 orang datang mengetuk pintu rumah kita. But then suddenly some Nazi troops of 5 people came and knocked on our door. Dan dia bertanya, apakah ada orang Yahudi yang datang ke rumahmu, sembunyi di rumahmu? Asking, "Is there a Jew hiding in your house?" Maka itu menjadi kesulitan, apa yang harus kita jawab? That's a huge dilemma, right? What do we answer? Ada banyak diskusi, perdebatan yang menarik dengan peristiwa study case seperti itu. There's a lot of interesting discussions over this case study. Tetapi paling sedikit ada 2 jawaban daripada orang-orang Kristen. But there are at least 2 answers from Christians. Yang pertama adalah ada yang mengatakan bahwa saya akan katakan tidak ada. The first answer says, no, I will say that there is no Jew at all. Karena dia dan dia rela berbohong mengatakan tidak ada karena bagi dia keselamatan jiwa daripada orang itu lebih penting daripada mengatakan hal yang benar atau yang salah atau berbohong. The motivation of this answer comes from the motivation that wants to protect life, saying that protecting this life is better than lying this way is better than this life being taken away. Tetapi ada jawaban yang kedua yang mungkin tidak setuju dengan jawaban yang pertama ini. But the second answer, of course, disagrees with this first one. Tidak bisa, kita tetap tidak boleh berbohong sesuai dengan perintah firman Tuhan, jangan mengucapkan saksi dusta, karena itu kita tetap tidak boleh berbohong. No, we cannot lie, just as the Bible says you cannot bear false witness, then we shall not lie. Tetapi kita juga tahu bahwa jiwa itu sangat berharga dan kita tahu Nazi itu akan membunuh orang Yahudi ini. While knowing that a soul is very important, a very precious one, and the Nazis will kill the Jadi person. orang ini akan mengatakan, saya tidak akan berbohong, tapi saya akan katakan, silakan kau periksa sendiri. This person then will say this answer will say then, I will not lie. I will say you can check yourself. Dan dengan kepercayaan kalau Tuhan menjaga, menolong, memelihara dan menginginkan orang Yahudi ini selamat, Nazi itu tidak akan menemukan orang Yahudi ini. With the belief that if God really wants to preserve this Jew at this very moment, then the Nazis will not find the person. Saudara sekalian, jawaban yang pertama yang mengatakan aku akan boleh berbohong karena berbohong itu lebih kecil dosanya, kesalahannya dibandingkan dengan membiarkan orang membunuh orang lain. The first answer says that it's better to lie. It has lesser guilt and sin than letting a person get killed. Dan akan mengatakan bahwa jawaban yang kedua tadi, waktu engkau membiarkan Nazi itu masuk memeriksa, itu sama saja engkau sebenarnya menyerahkan Yahudi itu kepada orang Nazi itu. And the first answer then will say to the second one, well, letting the Nazis
check your house is as good as handing over the Jew to the Nazis. Tetapi jawaban yang kedua mengatakan waktu engkau berbohong pun Nazi pun tetap bisa akan masuk dan tetap memeriksa rumahmu dan menemukan Nazi orang Yahudi itu dan kamu pun juga akan mati bersama-sama dengan orang Yahudi itu. But of course, the second answer would then say to the first answer, well, if you lie, even if you lie, the Nazis will check your house and you will find the Jews. Maka tidak ada jawab terus perdebatan yang tidak habis-habis. So this is a never-ending debate. Saudara sekalian, kalau kita membalik kepada teks kita di dalam konteks ini, maka kita melihat sesuatu yang berbeda dari jawaban Alkitab. Well, brothers and sisters, when we look back to our text right here, we see a different answer from the Bible. Tentu ajaran Alkitab sangat jelas bahwa kita tidak boleh berbohong. Of course, the Bible is clear when it says we shall not lie. Dan teks kita jelas mengatakan Daud tidak mengatakan yang sebenarnya. And while at the same time, the text that we read just now clearly states that David did not state the truth. Tetapi kalau kita membaca teks kita, maka sebenarnya teks kita itu tidak merekomendasikan apa yang dilakukan Daud. But as we read the text, again, we see that the text does not recommend David's actions. Jadi apa yang kita baca, Daud melakukan pembohongan, tetapi bukan berarti teks kita menyetujui apa yang dilakukan Daud. So David lied in our text here, but the text does not agree with what he did. Doesn't say whether he agrees or not. It doesn't say whether, yeah. Jadi teks kita itu hanya menceritakan apa yang terjadi dan tidak memberikan judgment tentang apa yang dilakukan Daud. So it only states the facts of what happened and did not give any judgment of what David did. Dengan kata lain, teks kita mungkin lebih baik kita menanyakan pertanyaan yang lain. So maybe it's better when we look at this text to ask a different question. Kita menanyakan pertanyaan sebenarnya apa yang sedang dilakukan Tuhan di sini. A better question is, what is God doing in here? Di dalam segala peristiwa yang terjadi di sini, di dalam segala apa yang dilakukan, dikatakan Daud sebenarnya di dalam ancaman dan desperation yang sedang dihadapi Daud, apa yang Tuhan sedang kerjakan di sini. In the midst of all David's desperation and dangers he faces, what is God doing in here? Maka kalau kita boleh membaca, merenungkan bagian ini, kita boleh mengerti sebenarnya Tuhan sedang memelihara Daud dan memberikan roti yang secukupnya pada Daud di dalam keadaan yang desperate ini. We'll see here that actually God's intention is to keep providing for David. God is giving him his daily bread. Kemudian orang akan bertanya, apakah berarti hal ini menunjukkan Tuhan berkenan kepada apa yang dilakukan Daud dengan dia memberikan roti kepada Daud di dalam keadaan yang sangat lapar ini? Of course, people ask, then does this mean that God is pleased with what David did by giving him bread in this situation? Jawabannya adalah Daud menerima his daily bread bukan karena dia melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. And the answer is that David received his daily bread not because he was doing something that was pleasing to God. Sama seperti kita yang kita boleh menerima our daily bread, makanan kita hari ini bukan karena kebaikan, karena ketaatan kita kepada Tuhan. And likewise, we receive our daily bread, what we need today, not because we are obedient to God. Tetapi Tuhan memberikan our daily bread semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kita. Instead, God gives us our daily bread solely by His goodness and His mercy. Saudara sekalian, inilah hal yang pertama yang boleh kita renungkan. This is the first thing that we can ponder on today. Di dalam keadaan desperate, di dalam keadaan terpojok, Tuhan tetap memelihara Daud dengan memberikan apa yang dia butuhkan yang paling esensial di dalam hidupnya. In this desperate condition, in this being cornered, God still provides for what He needs. Biarlah saya percaya setiap kita atau hampir semua kita di dalam keadaan yang desperate yang sedang kita hadapi, Tuhan masih menyatakan kebaikannya dengan memberikan kebutuhan yang esensial di dalam hidup kita. I believe that so as we in our desperate situations, God still provides for what we need. Saudara sekalian, di tengah segala desperation yang kita hadapi tetapi Tuhan masih memberikan makanan, masih memberikan kecukupan kepada kita, maka biarlah memberi kita kesadaran bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. As we go through all these things in our desperation, seeing that God still provides for us, let us remember that God does not leave us. Di dalam segala kesulitan, kegelisahan dan mulai
rasa kita bosan di dalam masa isolasi ini, biarlah kita boleh ingat bahwa Tuhan masih memberikan makanan kepada kita setiap hari. In our anxieties, in our struggles, our boredom, even God still provides for us every day. Bahkan di tengah segala kebodohan kita, dalam segala kemalasan dan dosa kita, Tuhan masih memberikan apa yang kita butuhkan setiap hari. Even in the midst of our stupidity, in the midst of our laziness and sin, God still gives us what we need. Dan ini harus memberi kekuatan kepada kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam saat-saat seperti ini. This should give us strength that God does not leave us in this situation. Dan kalau ada di antara saudara-saudara itu yang dalam keadaan ini sungguh-sungguh sebenarnya dalam keadaan kekurangan dan membutuhkan hal-hal yang sangat esensial di dalam hidup saudara, But of course, if there are some of you here who are in a pinch, who need something, biarlah engkau membiarkan gereja dan saudara-saudara seiman di gereja ini di Melbourne maupun di Auckland boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi saudara sekalian. please do let your needs be known to us here in our church, in the brothers and sisters in the faith in Melbourne or Auckland. Sudah lama sekali, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, saya pernah mendengar ada seorang pemuda di gereja kita yang di dalam keadaan yang sangat kekurangan. Just a long time ago, really, just around more than 10 years ago, there was a youth in our church that was very much in need. Saya baru mengetahui itu setelah keadaan itu lewat. I only found out about it after the situation passed. Bahwa dia saya tidak tahu persisnya, mungkin selama 2 minggu atau 1 bulan, hanya setiap hari makan roti dan minum air putih. I didn't know how long, but it was around a month or so. He only spent day by day on bread and water. Karena dia tidak lagi punya uangnya hanya cukup untuk dia bayar tempat tinggal, kebutuhan sangat esensial, dan dia hanya bisa makan roti yang dia mungkin juga belinya setengah harga di supermarket. He did not have any more money other than for his for rent. He could only buy the half price bread. Kalau ada di antara saudara-saudara di dalam keadaan desperate seperti demikian, biarlah kita sebagai saudara seiman, Tuhan panggil kita untuk boleh saling menolong satu dengan yang lain. If there are some of you here who are in this kind of desperate situation, please let it be known, and may we be able to help one another here. Pasti kita bisa memberikan lebih daripada roti kepada saudara. And surely we can give you more than bread. Paling sedikit kita bisa berikan telur dan sambal kepada saudara. We can at least give you egg or sambal. Dan biarlah kita semua dalam keadaan desperate seperti ini boleh juga menjadi saluran berkat dan pertolongan Tuhan bagi setiap saudara-saudara kita yang lain. And truly in these desperate situations, may be able to become a help to each other. Dan sehingga kita boleh merasakan, boleh mengalami, bahkan di dalam keadaan desperate, Tuhan masih memelihara kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. That through these desperation, we can still experience truly that God still provides for Inilah us. hal yang pertama yang boleh kita melihat dari keadaan desperate yang dihadapi oleh Daud. This is the first thing that we can see from the desperate situation that David faces. Dan yang kedua adalah dalam ayat 10 sampai 15 kita melihat keadaan Daud yang desperate juga akhirnya menimbulkan pujian kepada Tuhan. And the second point that we see here is that this desperation also gives praise to God. Dari mulai ayat 10 kemudian Daud lari lagi dan kemudian yang cukup mengagetkan dia sampai kepada Akis, raja di kota Gad. Starting from verse 10, he ran away again, and the very shocking part is that he went to meet King Achish in the city of Gath. Dan kalau saudara mengetahui kota Gad itu adalah kota asal daripada Goliat. And if you know, this city is the place of origin of Goliath. Saudara bisa membayangkan ketika Daud masuk ke kota itu dan orang-orang di kota Gad tahu ini adalah orang yang membunuh akan hero mereka. You can imagine David walking into that city and then people seeing this is a person that murdered their hero. Bahkan lebih lagi Daud memasuk kota Gad, kota Goliat, dan membawa pedang Goliat ke situ. And even more so, he came to the city of Goliath with Goliath's sword. Karena itulah orang-orang di kota Gad itu berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. And so the people of Gath cried out, Saul has struck down his thousands and David his 10,000s.
kalimat yang mungkin bersifat pujian tetapi juga mungkin menjadi satu ancaman kepada Daud. A sentence of praise maybe, but also a sentence of threat to David. Maka Daud ketika mendengar orang-orang kota Gat itu menyanyikan pujian itu, maka dia menjadi takut sekali. So when David heard the cries of the people of Gath saying all these things, he became very afraid. Maka kemudian dia menjadi pura-pura gila. And then he feigned insanity. Dan sudah membaca di sini satu bagian yang kita sulit juga mengerti bagaimana Daud itu menggores-gores pintu gerbang, mungkin dengan jarinya, mungkin dengan pedang, tidak tahu ya, dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. And here we can see it, we can read it, how he made marks on the doors of the gate. We don't know, maybe with his nails or the sword, and he let his spittle run down his beard. Dan dengan cara demikian kemudian Daud lolos karena Raja Akis mengatakan, apakah kami kurang orang gila di kota ini? And in doing so, he was able to be freed from this. And the king of Achish said, "Hey, have we no more fellow madmen here?" Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? What can we learn from this? Maka kita akan melihat, saya mengajak kita membuka Mazmur pasal yang ke-34. Well, I invite us to open to Psalm chapter 34. Dan di sini kita boleh melihat bagaimana Daud merefleksikan apa yang terjadi ketika dia pura-pura gila di hadapan Raja Akis. Here we can see how David responded about what happened. Kalau sudah melihat di dalam pasal 34, judulnya adalah diberi judul bahwa dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. If you see there in chapter 34, the title there of the Hebrew says of David when he changed his behavior over Abimelech so that he drove him out and he went away. Tapi kalau sudah membaca dari ayat saya melihat ayat 16 sampai 20, maka sudah melihat puji-pujian Daud kepada Tuhan. And truly when you read verses 16 to 20, you see praises to the Lord. Mungkin in Inggrisnya 50, mulai 15 ya. Oh, sorry, in the English one it's 15 to 18 or 19. Iya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, ayat 16, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. The eyes of the Lord are toward the righteous, and his ears toward their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Daud ketika dia pura-pura gila itu menyebabkan dia lolos dari tangan Raja Akis. David, when he feigned madness, he was able to be freed from Achish. Tetapi dia tidak mengatakan, lihat, aku bisa lolos karena aktingku yang hebat, bukan? But he does not say, hey, I'm free because of my good acting, right? Atau aku bisa lolos karena untung sekali mereka percaya akan aktingku. Or is that, oh, I got lucky, I was able to be free because I got lucky that they believed my acting. Tetapi Daud menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu adalah semata-mata karena belas kasihan dan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Rather, we see here that David sees these events as truly solely because of what God did. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Because the eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry. Memang banyak kemalangan daripada orang benar. Ayat yang ke-20, banyak kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Verse 19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Karena itu dia mengajak orang-orang Israel memuji-muji Tuhan karena belas kasihan dan kebaikannya di tengah-tengah segala kesalahan dan kebodohan dan kegilaan kita. And so then David
invites the Israelites to praise God for his goodness in the midst of our insanity. Ayat yang keempat, dia berkata, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. We see this in verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. Inilah menjadi dasar untuk Daud mengajak seluruh Israel, semua umat Tuhan untuk memuji Tuhan karena kebaikan, belas kasihannya di tengah-tengah keadaan kita yang desperate. The basis of David inviting the people of God, praising him, is by looking at his goodness in our desperate times. Hal ini tentu bukan berarti kita perlu bertindak seperti orang gila dan bodoh supaya Tuhan boleh menolong kita. Of course, this doesn't mean that we have to act like a madman, like an idiot, so that God will help us. Tetapi biarlah kita tidak pernah lupa akan kebaikan, akan belas kasihan Tuhan di tengah-tengah segala kebodohan dan kegilaan kita karena keadaan yang desperate ini. Instead, may we never forget the goodness and mercy of God in all our desperate situations. Biarlah kita boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang boleh kita alami, tetapi kita melihat akan pertolongan belas kasihan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. May we glorify God in all that we do, and may we see to that God never leaves us through all our Dan desperations. sesungguhnya ketika kita datang memuji Tuhan melalui mulut kita, melalui semua yang kita kerjakan, kita dengan hati yang bersyukur, memuji, meninggikan Tuhan, itu sesungguhnya juga bukan hanya berkenan kepada Tuhan, tetapi memberi kesukaan di dalam hati kita, di dalam Tuhan. And truly, when we do that, when we praise God, worship Him with all our hearts, that's not just for Him, but God is pleased to give us that happiness, joy in our hearts. Inilah hal yang kedua, kita boleh melihat bahwa keadaan desperation mendorong kita untuk memuji Tuhan karena kebaikan dan belas kasihan Tuhan yang dinyatakan kepada kita di dalam keadaan ini. So that's the second point. We see that our desperation pushes us to praise God for His sustenance in our lives through our desperations. Kembali kepada teks kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 sekarang. And back to our text, now in 1 Samuel chapter 22. Maka kita melihat keadaan yang Daud desperation dan tetap melihat akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Providence, his providence. Here we see in his desperate situation, David sees God's providence right now. Dalam pasal ke-22 kita melihat bukan hanya Daud ternyata yang dikejar-kejar untuk dibunuh, Here we see that it's not just David who was being chased to be murdered, tetapi keluarganya juga kemungkinan besar ketakutan dibunuh oleh Saul seperti memang yang banyak terjadi di dalam sejarah. it's very likely that his family was also very afraid to be murdered by Saul, just as quite evident throughout history. Bukan hanya orang yang mengancam kedudukan raja, tetapi seluruh keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, itu juga akan mengancam kedudukan raja, juga yang patut dibunuh dan dibinasakan. It's not just the person who threatens the role, the person of the king that is should be murdered, but also even the parents, the children of the family of the person. Saudara melihat di dalam ayat yang pasal yang ke-22, lalu Daud pergi ke gua Adulam dan kemudian keluarganya juga yang mendengar itu ikut bersama-sama dengan dia berkumpul di gua Adulam. We see that David departed to the cave of Adullam, and then his family also came to this place. Saudara, dan kemudian juga ada 400 orang yang bersama-sama dengan Daud. There were around 400 people together with David. Ya, saudara jangan membayangkan gua itu seperti gua yang sempit di Victoria atau di New Zealand, tetapi gua pada zaman dahulu bisa adalah gua yang sangat besar, mungkin memang bisa ratusan orang di dalam gua itu. Don't imagine caves like in Australia or New Zealand, which are very small. But back then, these caves were very big that could fit up to hundreds. Ya, bahkan kita juga tahu ada gua-gua saya pergi ke New Zealand waktu itu di daerah saya lupa Rotorua atau apa begitu ya. Itu gua juga yang sangat-sangat besar. I myself remember last time when going to New Zealand, I forgot the exact place, but I think in Rotorua there was a very big cave right there. Dan turun berjalan ke dalam gua yang sangat-sangat dalam dan sangat-sangat luas, kita bisa mengadakan tour di dalam gua itu. And coming inside this cave, just you keep going inside deeper and deeper. You can even have a tour inside it. Dan kemudian ada salah satu tempat yang tour guide-nya mengatakan tempat ini adalah justru sering kali orang mengadakan pernikahan di dalam gua ini.
The tour guide even said some people like to have weddings in this cave. Dan bahkan ada pernah mengadakan konser di dalam gua ini. There was even once a concert being done in this cave. Dan ada satu tempat di situ yang cukup luas dan akustiknya sangat indah di dalam gua itu. There was a very wide opening space in there with very beautiful acoustics. Dan kemudian tour guide-nya mengatakan, ada yang mau coba nyanyi, sekarang coba nyanyi, mencoba akustik di gua ini. The tour guide asked, is there anyone who would like to sing, test the acoustics here? Itu tempat yang gelap sekali, hampir tidak kelihatan. It was very dark. You could almost barely see anything. Dan kemudian orang-orang nengok kiri, nengok kanan, tidak ada yang berani nyanyi. People looked in the right and then to the left, and no one dared to sing. Saya pikir ini kesempatan yang baik buat saya. And I thought, this is my opportunity. Tidak ada yang lihat. No one's looking. Dan kemudian saya mulai menyanyi. Then sings my soul, my Savior God to thee. And then I started singing, How Great Thou Art. Wah, semua orang diam. And everyone was silent. Dan kemudian terdengar suara itu begitu indah karena guanya, bukan karena suaranya. It was very beautiful. The sound was very beautiful, not because of the voice itself, but because of the cave. Tapi saya sangat bersyukur karena menjadi kesempatan juga orang-orang mendengar akan pujian kepada Tuhan. Dan sangat fitting saat itu di goa yang sangat indah, Tuhan yang ciptakan dengan akustik yang sangat indah. I was very grateful that people could hear about God's greatness, and it was very fitting too. There, it was God's creation, this cave with beautiful, beautiful acoustics. Dan waktu saya nyanyi bukan saya yang malu, tetapi anak-anak saya yang malu. And when I sung, it wasn't me who was a bit shy, but my kids. Saudara sekalian, Daud dengan keluarganya berkumpul di Gua Adulam ini bersama dengan 400 orang yang lain. Brothers and sisters, David and his family, along with other 400 people, stayed hid in this Adullam cave. Tetapi fokus daripada poin kita yang ketiga ini adalah di dalam ayat yang ketiga dan keempat. But the focus of this third point of ours is on verses 3 and 4. Yaitu dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan kemudian berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Where we see David went from there to Mizpeh of Moab and said to the king of Moab, please let my father and my mother stay with you till I know what God will do not for me. Dan Raja Moab itu menerima ayah dan ibu Daud untuk tinggal dan dipelihara oleh Raja Moab. And the king of Moab accepted his parents and he provided for them. Pasti ini menjadi kelegaan yang besar bagi Daud di tengah-tengah segala ancaman, keadaan yang desperate, maka dia boleh menemukan Raja Moab yang boleh melindungi akan ayah dan ibunya. This must have been a great relief for David. In the midst of all his distresses, he could find the king of Moab that would accept his parents. Tetapi sudah perhatikan ayat pengertian yang penting di sini. But you must look at a very important understanding here. Meskipun tidak dikatakan secara eksplisit, tetapi banyak penafsir mengatakan hal kebenaran yang sangat mengagumkan ini. It's not said explicitly, but a lot of interpreters have noted on this very wonderful understanding. Bahwa Raja Moab itu kemungkinan besar menerima Daud dan kedua orang tuanya karena Raja Moab mengingat akan sejarah yang penting di dalam kehidupan Daud dan juga orang tua daripada Daud. That the king of Moab most likely received these people because the king of Moab remembered of a very important history in the life of David. Karena Daud itu masih ada keturunan Moab. Because David still had some Moabite Kalau blood. saudara mengingat cerita daripada Ruth, Ruth adalah great grandmother dari Daud atau nenek dari Isai, ayahnya Daud. You remember Ruth, brothers and sisters. Ruth was the great grandmother of David or the grandmother of Jesse. Banyak penafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar karena Raja Moab mengerti ada darah Moab di dalam Daud dan Isai ini, maka dia dengan senang hati menerima akan saudaranya juga ini. A lot of commentators have noted that it's likely because David still had some Moabite blood in him that the king still accepted this brother. Saudara sekalian, melihat kaitan ini membuat kita sadar bahwa setiap detail hidup kita, setiap keputusan yang kita ambil adalah penting di hadapan Tuhan. Looking at this makes us realize that every detail in our lives, every decisions that we make are important decisions in the presence of God. Tuhan ingin kita taat kepada Dia dalam setiap detail hidup kita, dan kita tidak akan pernah tahu bagaimana Tuhan memimpin dan memakai keadaan setiap keputusan yang kecil-kecil di dalam hidup kita untuk menggenapi akan rencananya di dalam hidup kita.
God wants us to obey him in every detail of our lives, and we'll never know how God will use those details to fulfill his plans in our lives. Bagaimana kalau saudara mengingat Ruth, perempuan Moab itu tidak mau kembali ke Moab, tetapi mau ikut kepada mertuanya Naomi ke Yerusalem. You remember how Ruth, the Moabite, won't stay in Moab and followed Naomi, her mother-in-law, to Jerusalem. Dan kemudian padahal Naomi mengatakan sudah engkau dan satu lagi menantunya, dua menantunya Ruth dan satu lagi mengatakan udah engkau baliklah ke Moab karena kedua anakku yaitu suamimu itu sudah mati. While as a matter of fact, Naomi have already spoken to Ruth and her other daughter-in-law, go back to Moab, your husbands have died already. Dan satu menantunya akhirnya kembali ke Moab, tetapi Ruth berkata kepada Naomi, And one daughter-in-law actually went back to Moab, but Ruth spoke to Naomi. tidak, aku akan ikut kepadamu kemanapun kau pergi karena Allah bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. But Ruth said, No, I will follow you because your nation is my nation and your God is my God. Maka Ruth mengikuti Naomi masuk ke daerah Israel. And so Ruth then followed Naomi to Israel. Dan seluruh kitab Ruth bahkan ditulis untuk menceritakan bagaimana Ruth masuk dan kemudian dia dengan segala peristiwa yang begitu detail bertemu dengan Boaz dan kemudian Tuhan pelihara sehingga Ruth dan Boaz itu adalah termasuk nenek moyang daripada Yesus Kristus. And even really, the whole book of Ruth is so designed to show that Ruth and Boaz were the great-grandparents of David and how this is all tied to how Jesus Christ himself comes from this line. Daud tidak pernah mempersiapkan, tidak pernah terlibat di dalam segala peristiwa itu. David had no control over all these things. Tetapi Tuhan memelihara, memimpin umatnya sehingga pada saat yang dibutuhkan itu, maka Daud dengan ayahnya Isai, keluar orang tuanya, boleh bertemu dengan Raja Moab yang ada masih keturunan bangsa yang sama. But God used all these events and orchestrated it all that at this very moment, David could meet the king of Moab, still being of the same blood. Ini menjadi banyak peristiwa di dalam hidup anak-anak Tuhan yang kita boleh melihat pemeliharaan Tuhan di dalam keadaan-keadaan desperate dalam hidup kita. We can see this evident too in many of the lives of the children of God in their desperate situations. Di mana Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan, merancangkan anugerahnya, kebaikannya bagi kita di dalam perjalanan sejarah hidup kita. Where God had orchestrated already very detailed about how He wants to guide us in our lives. Saya mau menceritakan satu cerita yang menarik dari seorang pilot Polandia yang bernama Roman Turski. I would like to tell a very interesting story by a Polish pilot called Roman Turski. Yang peristiwa yang terjadi tahun 1938. In 1938. Dan dia adalah satu kali dia sedang terbang untuk kembali ke Polandia dan dari Prancis, tetapi di tengah perjalanan pesawatnya itu kena masalah. Once he was going back, he was flying back to Poland from France, but there were some problems with the plane. Sehingga dia harus mendarat di Vienna yang pada saat itu, tahun itu dikuasai oleh Nazi. And he had to land in Vienna that at that year was under the control of the Nazis. Dan dia mendarat di situ menunggu akan pesawatnya diperbaiki dan dia menginap di hotel di sekitar di kota Vienna itu. He landed there. He went out to the hotel there in Vienna. Dan satu hari ketika dia akan keluar dari hotelnya itu, ada seorang yang lari dan menabrak dia. When he was going out of his hotel, somebody suddenly crashed into him. Dan sebelum dia sempat marah, dia melihat orang itu orang yang begitu ketakutan, begitu pucat pasi dan berteriak Gestapo, Gestapo. Just before he had the chance to be angry at this person, he saw that this person was very pale and everything, and this person shouted out Gestapo, Gestapo. Dia tahu bahwa ini orang sedang dikejar-kejar oleh Nazi untuk dibunuh. He knew straight away that this was a person that was chased by the Nazis to be murdered. Maka dia membawa pria ini masuk ke kamar hotel dia. And so he took this person into his hotel room. Dan menyembunyikan dia di kolong tempat tidur. Hid him under the bed. Dan kemudian Turski pura-pura seperti baru bangun tidur ketika orang Nazi datang mengetuk pintunya.
And then Tersky acted as though he just woke up when the Nazis came and knocked on his door. Dan kemudian Nazi itu bertanya-tanya, bicara sama dia, dan kemudian memeriksa paspornya dan sebagainya. The Nazi asked him questions, checked his passport, and so on. Dan kemudian akhirnya tentara Nazi itu pergi. And thankfully, the Nazis left. Dan pria ini menjadi diselamatkan oleh Tersky ini. And this person was saved then by Tersky. Dan dia mengatakan, saya tidak bisa membawa ke tempat yang kamu mau pergi, Warsaw, tapi saya bisa membawa kamu ke Polandia. And this person spoke to Tersky and said, I cannot bring you to Warsaw where you want to go. Tersky bicara kepada orang itu. Tersky spoke to the person, I can bring you to Warsaw, the place that you want to go to, but I can bring you to Poland. Dan kemudian dia bawa dengan pesawat yang sudah diperbaiki itu, dan ketika masuk ke Polandia, dia mendaratkan di satu tempat dan orang itu dibiarkan pergi. He brought this person in his repair plane back to Poland, and there he freed the person. Dan setelah itu beberapa waktu kemudian Roman Tersky ini berada menjadi angkatan udara Polandia. Not long after that, Tersky fought in the military of Poland. Dan kemudian dia pergi ke Inggris, dan kemudian juga singkat cerita dia ikut berperang di Inggris di dalam Battle of Britain. And he joined the Battle of Britain in England. Dan di dalam peperangan itu dia waktu menerbangkan pesawatnya kena tertembak, dan sehingga dia harus mendarat darurat memakai pesawat Spitfire di daerah Britain. He was shot and he had to do an emergency landing in his Spitfire in the Battle of Britain. Dia luka parah dan tempurung kepalanya itu retak. He was wounded very badly and there was a fissure in the skull. Dan orang-orang medical Inggris itu datang untuk menolong dia. And the medics in England there helped him. Tetapi ahli bedah di rumah sakit di Inggris itu melihat lukanya sudah sangat parah dan mengatakan percuma untuk dioperasi. Dia tidak lama lagi akan mati. And the main surgeon in that hospital said, "It's no use. There's no use in operating on him. He's gonna die soon." Tetapi beberapa hari kemudian Roman Tersky bangun dari tidur, dari unconsciousnya. But just a few days after that, Roman Tersky woke up from his coma. Dan dia membuka matanya dan melihat satu wajah yang familiar. And he opened his eyes and saw a familiar face. Dan pria dengan muka yang panjang dan agak pucat itu mengatakan, "Remember me?" And that person with that long face and somewhat pale asked, "Remember me?" Dan ternyata dia adalah orang yang sudah ditolong oleh Roman Tersky dari tangan Nazi. And apparently this was the person that Roman Tersky helped out of the hands of the Nazis. Dan pria ini kemudian menceritakan perjalanan panjangnya setelah berpisah itu, melalui perjalanan berliku-liku. Akhirnya dia tahu dia mau mencari Tersky yang dia mendengar sedang berperang. And he spoke about how through his long and winding road, about how he was able to find Tersky because he knew that Tersky was going to war. Dan dia mengatakan bahwa I thought that at least I could do something to show my gratitude to you. Setidaknya saya bisa melakukan sesuatu untuk menunjukkan rasa bersyukur saya. Dan kemudian Tersky mengatakan, kenapa kamu mencari saya? And then Tersky asked, then why did you seek for me? Karena saya mendengar bahwa pesawat kamu tertembak dan kamu luka parah. Because I heard that you were shot and you were mortally wounded. Kenapa kamu mau cari saya yang sedang luka parah? Why did you want to seek me who was being mortally wounded? Dan pria ini kemudian tersenyum dan mengatakan, saya adalah seorang ahli bedah dan saya yang operasi kamu kemarin. This person smiled and spoke to him. I am a surgeon and I was the one who operated on you. Dan Tersky tidak pernah tahu bagaimana peristiwa ini bisa terjadi seperti demikian. Tersky never knew about how these things could happen. Saudara sekalian, Allah adalah Allah yang berdaulat atas sejarah dan mengarahkan seluruh sejarah untuk kemuliaan namanya dan untuk kebaikan umatnya. Brothers and sisters, God is a sovereign God that directs history for his glory and the good of his people. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa kalau kita mengingat di dalam hidup kita, di dalam sejarah umat Tuhan, hal-hal detail Tuhan memelihara, menjaga, dan Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada kita dalam saat-saat yang kita perlukan. There's just so many events, brothers and sisters, details in our lives where we see that God was there and helped out.
Daud tidak mengerti bahwa sekitar 1 abad sebelumnya Tuhan telah memanggil Ruth untuk menyatakan kebaikannya bagi Daud pada saat yang desperate itu. David did not know that just over a century ago before that God had orchestrated all these things in the life of Ruth so he could help David in this very desperate situation. Daud tidak pernah merencanakan, tidak pernah melakukan itu, tetapi ini semata-mata adalah anugerah pemeliharaan Tuhan bagi hidupnya. David never understood all these things, and he found out that this is only because of the grace and goodness of God. Biarlah kebenaran ini juga boleh menguatkan kita pada hari ini. May this truth also strengthen us today. Di dalam keadaan desperate, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. In our desperate situations, we know that God never leaves us. Bahkan Tuhan sudah memimpin, mengarahkan seluruh apa yang kita hadapi hari ini. Bahkan Dia sudah mempersiapkan akan pertolongan kebaikannya kepada kita pada hari ini. And even God has directed everything, orchestrated everything to help us even today. Biarlah kita percaya, kita bergantung, kita bersandar kepada Tuhan. May we believe, rely on, and also hold on to God. Kita mau taat kepada Dia dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. We want to obey Him in every situations. Dan kita juga tidak tahu ketaatan kita hari ini Tuhan akan pimpin dan pakai di dalam tahun-tahun ke depan untuk boleh menyatakan akan kebaikannya dalam hidup kita maupun dalam hidup orang lain. And even we don't know how God will use all our obedience, whether it be in our lives or the lives of other people. Dalam hidup keluarga kita, dalam hidup anak-anak kita, cucu-cucu kita, buyut-buyut, semua hal kita tidak mengerti. Tuhan yang memimpin akan dan menyatakan kuasanya, kedaulatannya, dan menyatakan kebaikannya bagi umatnya. And we don't know even how God will use this in our family, in our children, in our grandchildren, and even great-grandchildren, how God will use all these things in their lives. Saudara sekalian, itulah umat Tuhan sepanjang sejarah. That's what it is, brothers and sisters, about the people of God throughout history. Kalau tadi Pak Felix cerita sedikit tentang Raffi Zacharias dalam keadaan yang sakit sekarang ini. Just now, Brother Felix spoke about Ravi Zacharias in his situation. Saya kalau tidak salah perkataan dia pernah mengatakan kalimat yang seperti ini. I could recall him saying the sentence Bahwa kita ketika kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, that when we do something that is pleasing in the eyes of the Lord, ketika kita taat kepada Tuhan di dalam hidup kita, when we obey God in our lives, kita tidak pernah akan mengerti bagaimana Tuhan memakai itu berlipat-lipat kali lipat di dalam waktu-waktu yang akan datang untuk memuliakan namanya dan untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, keturunan kita, anak cucu kita. we'll never know how God will use our obedience and multiply it in different ways in our children, in our grandchildren, decades after, years after these things. Kalau kita mendengar akan bagaimana khotbah pendeta Stephen Tong itu menjadi berkat bagi jutaan, puluhan juta, mungkin ratusan juta daripada orang-orang di China. And we've heard also about how Reverend Tong's preachings have been a blessing, great blessing to tens, hundreds, and millions of people in China. Meskipun pendeta Stephen Tong sendiri tidak pernah berkhotbah di China karena dia akan ditangkap kalau dia berkhotbah di China. Reverend Tong himself never preached in China because he would surely be put into prison. Tapi dia dengan ketaatan, dengan melakukan kehendak Tuhan, khotbahnya itu dipakai menjadi berkat bagi jutaan orang di China saja. But through his obedience, through what he did, God used this to bless so many people in China. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan boleh memakai, memimpin apa yang kita kerjakan hari ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang di masa yang akan datang. We'll Di tempat-tempat yang lain. We'll never know how God will use all our obediences right now, today, in many places, in many people. Yang terakhir, saudara sekalian, kita melihat juga ayat yang kelima. And lastly, brothers and sisters, we'll see verse 5. Di sini kita melihat akan desperation and the word of God. Desperation dan firman dari Tuhan. And we see here, we can title this Desperation and the Word of God. Ayat 5 mengatakan, tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. There, verse 5. Then the prophet Gad said to David, do not remain in the stronghold. Depart and go into Judah. So David departed and went to the forest of Hereth. Nabi Gad itu tiba-tiba muncul out of nowhere. This prophet Gad came
out of nowhere. Kita tidak tahu dia dari mana, tetapi dia adalah anugerah yang sangat besar bagi Daud di dalam keadaan desperate yang sedang dihadapi. We don't know where he came from, but we surely know that he became a great blessing, grace from God. Ini adalah anugerah yang begitu besar bagi Daud sehingga Daud tidak mungkin mau bertukar tempat dengan Saul, yang meskipun Saul di dalam keadaan yang sangat sepertinya sangat berkuasa. Such a great grace from God that surely David would not want to swap places with Saul, although Saul was in a place of authority. Meski Saul adalah raja yang penuh kuasa dengan tentaranya yang hebat, dengan segala kemampuan yang dimiliki, Daud tidak mau bertukar tempat dengan Saul karena dia memiliki firman Tuhan. Although Saul was a king, a powerful king with the strength of his army and so on, David would not want to swap places with him because David knew he had the word of God. Sedangkan kita tahu bahwa Saul tidak lagi disertai oleh Tuhan, tidak ada lagi firman Tuhan datang kepada Saul meskipun saat itu dia sebagai raja yang sangat berkuasa. While we know that Saul, we know that there was no more word of God given to him, although he was a powerful king. Saudara sekalian, keadaan desperate, keadaan yang sulit itu memang tidak mudah. Brothers and sisters, difficult and desperate situations are not easy. Tetapi kalau kita dalam keadaan yang sulit dan desperate dan tidak ada firman Tuhan, maka itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. But worse, brothers and sisters, what's worse than that is when we are in these situations and we still don't have the word of God. Tetapi kalau kita di dalam kesulitan, pergumulan, di dalam lembah bayang-bayang maut, Daud berkata di dalam Mazmur 23, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku. But if we're in desperate, dangerous situations, we can say with David in Psalm 23, though I walk in the valley of the shadow of death, I will not fear because your rod and your staff comforts me. Saudara sekalian, firman Tuhan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan hidup kita itu adalah anugerah yang begitu besar. The presence and also the word of God in our lives, in our struggles, that's a very great blessing and grace from God. Seperti gada dari seorang gembala dan tongkat dari seorang gembala yang akan memimpin, mengarahkan, menjaga supaya domba-dombanya berjalan di dalam jalan kebenaran. Just like the rod and staff of a shepherd to guide the sheep to walk in the way of the truth. Biarlah kita boleh menyadari betapa pentingnya akan Tuhan, firman-Nya di tengah-tengah segala desperate yang kita alami sekarang ini. May we realize the importance of God's word in all our desperate situations. Biarlah kita terus datang dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Let us draw near, closer to God. Di dalam saat-saat seperti ini, inilah hal-hal yang paling esensial di dalam hidup kita dan yang biarlah boleh terus memimpin hidup kita di dalam the rest of our life. These are essentials in these situations. May these truly also guide us in the rest of our lives. Saya diingatkan kembali kepada Mazmur 119 ketika kemarin saya juga memimpin kelas katekisasi. I was reminded again of Psalm 119. Well, just as yesterday, I also led the catechism class. Yang kita diingatkan di situ ada 176 ayat satu pasal yang terpanjang di dalam seluruh Alkitab. There we see 176 verses. We see here the longest chapter in the Bible. Dan setiap ayat dari 176 ayat berarti setiap kali 176 kali itu pemazmur mengatakan seluruhnya berbicara dengan satu tema, yaitu firman Tuhan, Taurat Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan segala sesuatu berkaitan dengan firman Tuhan. And here we see 176 verses. We see the writer, the psalmist says, the word of God, the laws of God, the precepts of God, the directions of God, all these things speaking about the word of God. Dan firman Tuhan di dalam seluruh 176 ayat dari A sampai Z, dari Alef sampai Tau di dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan berbicara di dalam berbagai aspek, berbagai kehidupan, berbagai arah dan seluruh aspek kehidupan manusia. And in these 176 verses, starting from Aleph to Tau, the A to Z's of the Hebrews, they speak of how the Word of God in all our aspects of life. Saja kita membuka Mazmur 119 sebagai penutup khotbah hari ini. I invite us to open to this chapter as the closing of our sermon today. Dan melihat beberapa ayat dari Mazmur 119 ini. Just seeing several verses from here.
Ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Verse 1-3, blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart, who also do no wrong, but walk in his ways. Ayat yang ke-9 dan 10 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Verses 9-10, how can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. With my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. Ayat 16 mengatakan, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Verse 16 says, I will delight in your statutes. I will not forget your word. Ayat 20 mengatakan, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Verse 20 says, my soul is consumed with longing for your rules at all times. Terakhir 23 dan 24. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. 23-24, lastly, even though princes sit plotting against me, your servant will meditate on your statutes. Your testimonies are my delight. They are my counselors. Dan bagi pemazmur, firman Tuhan itu adalah segala-galanya di dalam hidup dia. For the psalmist here, the word of God is everything for him. Dan firman Tuhan itu bahkan adalah lebih berharga daripada hidupnya sendiri. The word of God is even more precious than his life. Biarlah di dalam keadaan yang sedang kita hadapi, kita juga boleh belajar. Daud sangat menghargai, sangat bersyukur karena di tengah-tengah desperation yang dia sedang alami, firman Tuhan tetap datang kepada dia melalui Nabi Gad. In our situation right now, let us learn here from David how in his desperate situation, the word of God still came from the prophet Gad. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang terus taat dan terus hidup di dalam kehendak-Nya. May we be people who continue to obey and walk in his ways. Dan mengalami kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Let us experience the guidance of God, the providence of God, his sustenance in our lives. Dan kita boleh kagum melihat pekerjaannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. May we be in awe of his wonderful works in our lives. Biarlah Tuhan terus pimpin dan beri kekuatan di dalam saat-saat kita yang sedang kita hadapi sekarang ini. May God continue to guide us and give us strength as we go through our situations right now. Mari kita berdoa. Let us pray. Saja kita berdiri bersama-sama. I invite us to stand. Dan saja kita menyanyi lagu kita yang ketiga, Search Me, O God. I invite us to sing the third song, Search Me, O God. Kita menyanyikan lagu ini bait yang pertama dan bait yang keempat. Let's sing this song, the first and fourth verses. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Bait yang kedua terlebih dahulu, bait kedua. Verse 2. I praise thee, God, for cleansing me from sin. Fulfill thy word and make me pure within. Fill me with fire where once I burned with shame. Grant my desire to magnify thy name. The last verse, bait keempat. Oh, Holy Ghost, reveal
revival comes from thee. Send a revival, start the work in me. Thy word declares, thou wilt supply our needs. For blessings now, O Lord, I humbly plead. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami bersyukur firman-Mu menghibur dan memberi kekuatan kepada kami. We give thanks that your word comforts and strengthens us. Kami bersyukur firman-Mu terus menyatakan kebesaran, keagungan, dan kemuliaan nama-Mu. We give thanks that your word continues to show your great glory of your name. Dan sekaligus juga firman-Mu mengingatkan akan kebaikan, kasih, dan pemeliharaan-Mu bagi setiap anak-anak Tuhan. And your word also reminds us of your goodness, love, in all your people. Tuhan, biarlah seperti lagu ini juga kami nyanyikan bahwa kami memohon akan belas kasihan sebagaimana firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Once more, Lord, as this song says, may we learn to ask for your mercy, Lord, in your people. Tuhan berkati dan pimpin kami di dalam saat-saat desperation yang sedang kami hadapi sekarang ini. Lord, have mercy and please guide us in these desperate situations. Meskipun kami boleh melihat ada terang at the end of the tunnel, We can see that there's a light at the end of the tunnel. tapi biarlah kami boleh dan pemerintah-pemerintah boleh menyadari bahwa terang itu bukan karena kehebatan dan kepintaran dan bijaksana kami sendiri. But may we and governments see that this light is there not because of our own goodness and wisdom, Tetapi semata-mata karena belas kasihan dan pertolongan Tuhan bagi umat-Mu. but solely because of the mercy and help from God. Pertolongan dan hikmat yang Kau berikan juga kepada pemerintah dan kepada orang-orang yang mengambil keputusan di dalam dunia ini. The help and mercy wisdom that you give not just to your people, but also to the governments, to the people who do the decision makings in this world. Biar kami terus diingatkan ketika kami melewati akan masa-masa pandemik ini bahwa Engkau adalah Tuhan yang sedang bekerja dan firman-Mu dan Engkau sendiri yang sangat berarti dan yang terutama dalam hidup kami. May we, through this pandemic, be reminded and realize that it is you, Lord. Your word is the most precious. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami. Lord, please bless and guide each and every one of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and pray. Amin. Amen.